tindakan memanggil roh adalah sebuah tindakan yang salah. Jadi intinya ini kepemimpinan yang munafik. Bapak Ibu, bukankah di sepanjang Alkitab memang kadang-kadang Tuhan itu diam? Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini saya ingin berbagi dari 1 Samuel pasal 28. Saya mau bacakan sebagai intro ayat 7 dan 11. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Bapak Ibu, peristiwa Saul memanggil arwah melalui seorang perempuan petenung adalah sebuah kontroversi di dalam Perjanjian Lama. Para sarjana biblika berdebat apakah betul roh Samuel, mosok bisa dipanggil, itu pasti iblis, dan seterusnya. Kita tidak bisa mengetahui bagian itu, Bapak Ibu, tetapi ada beberapa hal yang penting yang menurut saya bisa confident menarik kesimpulan dari 1 Samuel pasal 28. Yang pertama yang ingin saya share ke Bapak Ibu adalah tindakan memanggil roh adalah sebuah tindakan yang salah. Tindakan memanggil roh adalah sebuah tindakan yang salah. Kalau Bapak Ibu baca dengan baik satu Perjanjian Lama, Tuhan sudah berkali-kali sebenarnya melarang bangsa Israel untuk memanggil roh atau petenung. Hal yang demikian itu dikondem, dibenci oleh Tuhan. Itu clearly dalam Perjanjian Lama, gak ada perdebatan bagian itu. Kita diminta sebagai anak Tuhan untuk lebih percaya kepada Allah, lebih bergantung kepada Allah. Kita tidak bisa bergantung kepada roh-roh atau mungkin iblis. Bahkan jangan lupa prediksi iblis itu pernah keliru loh Bapak Ibu. Ketika iblis memprediksi Ayub bakal murtad, ternyata Ayub nggak murtad tuh. Jadi kita seharusnya lebih bergantung kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang lain. Yang kedua, dari 1 Samuel 28 ayat yang ketiga. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Nah kan udah disingkirin kok dipanggil lagi sama Saul. Saudara, peristiwa menyingkirkan roh peramal, pemanggil roh gitu ya, peramal-peramal itu sebenarnya dilakukan Saul untuk mendapat perkenanan Tuhan. Which is gak bisa kita mendapat perkenanan Tuhan dengan melakukan sesuatu kan. Dan yang dilakukan oleh Saul itu juga sebenarnya tindakan yang munafik, cuman supaya dapat perkenanan, terus semua orang kembali mengagung-agungkan Saul. Dia nggak kehilangan tahta, dia nggak kehilangan kuasa yang dia tahu Daud sebentar lagi akan menjadi pemimpin Israel. Jadi intinya ini kepemimpinan yang munafik, tidak dilakukan dengan segenap hati. Buktinya dia diam-diam, dia cari perempuan yang bisa memanggil roh peramal. Ini sangat-sangat salah. Dan yang ketiga, perenungannya ada di dalam ayat yang ke-6. Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia baik dengan mimpi maupun baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Saudara, ini saya kira alasan Saul untuk cari perempuan yang bisa manggil roh tadi. Saya manggil roh ya wajar dong, abisnya gak ada yang bisa dimintain suara Tuhan. Saya nggak tahu, Tuhan diam, ya saya panggil supaya saya dapat suara Tuhan. Bapak Ibu, bukankah di sepanjang Alkitab memang kadang-kadang Tuhan itu diam? Tetapi diamnya Tuhan itu tidak berarti kita berhak untuk mencari informasi dari sumber yang lain. Saya teringat Matius 15, 21, 28, perempuan yang didiemin Yesus, dicuekin Yesus. Peristiwa itu terjadi justru Yesus sedang membangun iman perempuan itu. Saudara, Saul tidak bisa membenarkan
karena Tuhan diam maka dia berhak untuk mencari pemanggil roh? Sama sekali tidak. Dan yang keempat, saudara, refleksi ini saya tutup, saya ingin mengatakan bahwa Saul ini mirip seperti orang yang pegang lampu Aladin. Jadi Tuhan tuh bisa dipanggil gitu, digosok Tuhan keluar, saya minta 3 hal. Saya rasa Tuhan tidak seperti itu, saudara. Saul nampaknya tidak percaya sepenuh hati sama Tuhan. Itu problem utama Saul. Dia hanya mencari Tuhan waktu dibutuhkan. Dia bisa berpotensi berselingkuh dengan Tuhan yang lain yang bisa mempertahankan jabatan dan tahtanya. Apakah relasi kita dengan Tuhan seperti itu? Ini yang saya bisa share. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu.